Jadi kita sibuk ngurusin makan, ya. Panen rambutan, panen buah, tau nggak? Panen buah lengkeng di kebun-kebun. Saudaranya takut saya kecebur sungai karena berapa kali saya lupa ngegas yang mana, ngerem yang mana. Film Tebusan Dosa sangat istimewa banget, spesial sekali buat saya. Karena saya akhirnya bisa didirect oleh sutradara favorit saya, Anggi Non ya. Terus DOP-nya ada Pak Theo, juga saya selalu ngefans sama gambarnya, cahayanya dia, gimana kalau menangkap peristiwa. Terus udah gitu ada production house-nya juga yang saya selalu respect sama karya-karyanya, ada Palaris Films, terus juga aktor-aktornya ada Putri, saya pengen banget kerja sama dia, ada Bisma, dan saya kesampaian deh gitu. Jadi saya pikir ini film yang sangat istimewa karena orang-orang yang membuatnya adalah yang punya dedikasi dan integritas luar biasa di dunia film. Jadi saya bisa terlibat itu merasa tersanjung dan merasa senang. Mungkin kalau untukku sebagai aktor, film ini bisa jadi suatu pencapaian buatku ya, karena bekerja sama dengan orang-orang yang passionate di dunianya. Juga ini adalah film pertama Palaris Film untuk genre misteri horor. Lalu film misteri horor pertama kali juga sama Mas Anggi Non. Jadi benar-benar senang sekali karena aku juga menikmati film-film beliau dan bekerja sama dengan aktor-aktor yang aku tonton dulu. Sekarang kerja sama Teh Happy, sama Mbak Putri. Dan kita bekerja sama Sogen juga. Iya, ada Sogen ya dari Jepang ya. Kita dapat banyak pelajaran juga ya kerja bareng dia. Iya, sharing-sharingnya sangat menarik dan spesial banget sih buatku. Aku grogi, aku terpatung. Tapi nggak kelihatan. Aku terpatung, diem. Sampai akhirnya kita mulai reading dan sampai berproses untuk syuting, kita mulai mengenal, baru mulai cair dan kita mulai ngobrol, sharing-sharing segala macem. Seru sih, gitu. So cute. Iya, salah satunya adalah dedikasi Teh Happy untuk seni peran dan berlanjut ke teater, dan aku sempat beberapa kali menikmati teater beliau. Menurutku sesuatu dan bisa harapannya suatu hari aku bisa ikut di jejak beliau. Pasti dong, pasti. Makasih Teh. Dibilang pencinta film horor, kamu pencinta film horor ya? Aku suka. Kamu suka? Sejujurnya aku kalau film horor enggak ya. Cerita horor mungkin, kalau baca, kalau takut aku stop, simpen. Oh. Iya kan? Tapi film sejujurnya saya nggak suka yang ngaget-ngagetin gitu. Iya kan, kayak jam scare-nya gitu. Tapi aku seneng cerita yang menakutkan tapi ada sebab kenapa kita harus takut gitu. Jadi nggak cuman kayak nggak ada angin, nggak ada hujan terus bikin kita suruh teriak-teriak aja gitu. Teriak tuh nggak tahu cecak jatuh. Gitu. Aku suka yang Tebusan Dosa salah satunya yang gitu. Semua ada sebab kenapa kita harus takut. Tapi aku rasa Oning itu akan relate sih, akan nyambung sama banyak perempuan ya, terutama ibu ya. Maksudnya kayak tokoh Wening itu tuh sebetulnya gambaran hampir setiap ibu dimanapun, yang dimana ibu itu kan punya tanggung jawab yang banyak ya, dan selain punya tanggung jawab yang banyak, dia itu selalu dikejar oleh rasa bersalah gitu. Misalnya contoh, kita terlambat menjemput anak, tapi sebenarnya kita terlambat karena kita kerja, dan kerja juga kan mencari nafkah untuk anak gitu, untuk membantu keluarga. Tapi perasaan-perasaan kayak gitu tuh tetap membuat seorang ibu tuh merasa, aduh saya bukan ibu yang baik ya, bukan ibu yang sempurna gitu. Nah, perasaan-perasaan yang dimiliki oleh Wening itu menurut saya akan sangat dekat oleh banyak perempuan yang ada di Indonesia, terutama yang dimana perempuan selalu menjadi semesta di dalam keluarga gitu. Dia punya banyak tanggung jawab gitu. Kalau laki-laki kan, maaf ya laki-laki, maksudnya kadang-kadang saya kan memang kerja, jadi orang harus mengerti gitu. Tapi kalau perempuan kerja juga, mencari nafkah juga, tapi tidak bisa
menjaga menjaga anak dengan baik atau juga menjaga rumah dengan baik, pasti akan disalahin. Tapi kalau laki-laki nggak jaga anak, nggak jaga rumah berantakan, it's okay gitu. Ya nggak sih? Belum punya anak. Oh iya. Ya nggak ngerti ya, maksudnya menurut saya tiap daerah kan pasti punya standar yang berbeda-beda, punya sudut pandang yang berbeda tentang harus seperti apa sih perempuan. Tapi tokoh Woning itu menurut saya tuh bisa sangat relate ya untuk banyak perempuan, khususnya untuk para perempuan pekerja keras dan para perempuan yang selalu berusaha mengambil keputusan dalam hidupnya, tapi dia sebenarnya nggak tahu keputusan itu benar apa salah sih gitu. Ruwet ya. Tokohnya memang naskahnya menuntut saya untuk terlihat banyak pikiran gitu. Jadi sebetulnya saya hanya melayani naskah saja sih, sebetulnya melayani naskah, melayani keinginan sutradara. Sutradara ingin terlihat saya ruwet, terlihat saya sangat lelah, ya udah saya berikan itu. Gimana caranya untuk saya memberikan itu? Ya saya mencoba melayani naskah itu sebaik yang saya bisa gitu ya, dengan mengandalkan sensitivitas saya yang saya miliki dan juga wawasan yang saya pahami dari bagaimana membedah naskah, dan tentunya membedah naskah itu juga atas bimbingan dari sutradara, karena saya tuh selalu percaya naskah bagus, aktor bagus tuh mati di tangan sutradara yang buruk, dan begitu juga sebaliknya. Jadi saya yakin sekali saya di tangan sutradara yang baik, jadi saya hanya tinggal melayani saja naskah dan keinginan sutradara. Jadi makasih banyak kalau terlihat saya ruwet, terlihat saya banyak pikiran. Sejujurnya itu hanya ketika syuting saja. Ketika cut, ada suara cut, itu sudah lepas. Saya sudah tidak ada urusan lagi dengan keruwetan itu. Tiap orang punya metode berbeda-beda ya dalam menganalisa peran dan juga karakter. Saya berusaha selalu memisahkan diri saya dengan peran yang saya mainkan, karena kan kalau misalnya perannya bunuh diri, nanti saya pengen bunuh diri, serem juga. Bahaya, serem. Iya, saya hanya mencoba berempati pada peran tersebut. Sebenarnya karakter Ragus ini dekat dengan aku semasa SMA. Ternyata kamu, aduh. Ternyata apa? Ternyata kamu keren. Ragus ini adalah sosok yang setia kawan ya sama temennya, dan solutif, selalu memberikan solusi terhadap teman-temannya. Terus ada minat juga, keseharian dia itu deket banget sama aku waktu masih SMA mungkin. Ada passion di olahraga renang juga, dan sosialisasi karakter Ragus ini kan bajunya, lalu bahkan potongan rambutnya. Aku merasa dekat dengan Ragus ini untuk beberapa aspek di kehidupan Ragus ya, nggak secara keseluruhan. Jadi saat memerankannya aku enjoy sekali, walaupun saat awal-awal aku deg-degan ya, yang tadi aku ceritain, karena aku bekerja sama dengan orang-orang yang passionate di bidangnya dan sudah punya pencapaian tersendiri. Tapi fun fact-nya, saat berlangsung syuting itu malah ini adalah syuting yang menurutku aku paling nyaman. Dan biasanya saat aku syuting tuh aku punya kayak deg-degan ya, kayak biasanya kalau aku ya merasakan aku kayak panik sebelum H-1 syuting. Tapi di syutingan ini judul Tebusan Dosa, aku sangat fun dan benar-benar lepas, nggak ada beban sama sekali memikirkan ABCD apapun itu. Dan lokasi juga nyaman, dipenuhi dengan kuliner ya, happy ya. Jadi itu adalah aspek yang bikin mood semakin bagus. Lalu Pak Angginun ini adalah tipe sutradara yang suka bercanda. Walaupun ini film bergenre misteri horor, tapi karena the way dia mendirect film ini, jadi aku sebagai pemain merasakan relax gitu. Dan salah satu yang aku amati sekali dari Pak Angginun ini, dia tuh efektif dalam take. Jadi kayak one take oke, hampir keseluruhan one take oke. Dan itu salah satu yang aku beradaptasi. Itu karena kamu bagus. Teh semua teh. Aku merhatiin one take oke. Jadi aku beradaptasi dengan itu. Dan saat reading kita reading kan sebelumnya pengalamanku sejauh ini ya, saat reading itu mereadingkan adegan segala macam. Tapi Pak Anggi ini dia
fokus di karakter pertama. Jadi pertama kali aku readingnya, aku nggak mereadingkan adegan, aku mereadingkan karakter. Jadi beberapa hari saat reading itu 4 hari, 5 hari, beberapa hari, 5 seminggu mungkin aku lupa. Cuman totally kita bahas karakter dan seluk-beluk cerita ini, lebih ke sana fokusnya. Itu salah satu pengalaman yang spesial sih buat aku pribadi. Teh Happy gimana? Yang paling menarik adalah naskah itu tuh jadi kayak pondasi kita, tapi bersama sutradara kita membangun karakter itu bersama-sama gitu. Jadi sutradaranya tuh nggak kayak mandor gitu loh. Jadi naskah itu tuh dibuka bersama dan kita sebagai aktor tuh diberikan kesempatan memberikan sidik jari terhadap karakter itu gitu. Jadi kayak menurut Happy mau dia gimana, menurut kamu gimana, lalu kita berdiskusi dan bahkan kita berargumentasi dan kita sama-sama membangun karakter itu sampai aku merasa karakter itu seolah hidup disebabkan karena lahir dari bukan hanya pemikiran ya, tetapi perasaan yang kita titipkan gitu. Jadi kayak menurutmu Hep, kalau situasinya kayak gini mungkin nggak kamu begini gitu. Jadi hal-hal semacam itu tuh kita diberikan keleluasaan ya. Jadi saya merasa bahwa kita sebagai aktor itu tuh diberikan Ruang. privilege ya, diberikan ruang untuk membentuk diri kita di dalam tokoh tersebut gitu. Jadi kesempatan itu menurut saya agak langka ya. Tidak semua produksi kita dapat kesempatan itu. Kadang-kadang kan sutradara atau produksi udah punya orkestrasi sendiri, bayangan sendiri, filmnya akan seperti apa. Jadi kita tuh betul-betul dibatasi gitu. Ketawanya segini, nangisnya segini. Kalau ini tuh ada beberapa hal saya diberikan ruang ketika kalau merespon situasi ini seperti apa gitu. Tapi ketika dianggap tidak cocok juga dia akan tidak segan-segan untuk meng-cut gitu. Menurut saya mungkin kan sutradaranya juga dekat dengan dunia teater ya. Karena ya mungkin karena dia dekat dengan peristiwa-peristiwa teater gitu. Jadi saya ngerasa dia sangat merespon peristiwa yang ada gitu. Jadi kadang setnya seperti apa dia akan merespon set itu. Jadi saya senang banget di film Tebusan Dosa ini saya bisa merasakan pengalaman bermain film tetapi juga apa ya, tapi juga ada juggling dengan peristiwa-peristiwa panggung gitu. Jadi kayak setnya seperti apa kita diberikan keluasan merespon seperti apa set tersebut gitu. Itu menyenangkan sekali buat saya. Oh saya seneng banget. Iya, Pak Anggi emang ya syutingnya fun, berjalan fun dan apa ya, kita bisa memanfaatkan lokasi set seperti apa, jadi ngalirnya tuh enak gitu, jadi nggak apa ya, kagok gitu kan Teh. Saya sih senangnya excited ya, kayak dengan kolaborasi sebanyak-banyaknya kan biasanya energinya akan lebih bagus, apalagi diproduseri oleh sebuah karya yang orang tahu bagus dan juga dari negara lintas negara ya, dan selain itu juga ada aktor asing juga bersama kita, jadi ya bangga juga ya, maksudnya bangganya tuh bahwa kolaborasi itu ternyata sangat menyenangkan gitu. Iya, apalagi dengan yang hebat-hebat. Iya, dan secara product value juga kemarin saat lihat trailernya, wah, keren. Maaf ya, kita narsis ya. Iya kan, waktu lihat trailernya kan lo kayak wah, gradingnya segala macam, tone-nya, gambarnya. Tapi begitu kan kita nggak bisa sendirian ya, itu ada teamwork yang luar biasa gitu. Dan ya abis filmnya udah selesai juga kan kita kayak begini membahas gitu ya, itu juga satu pengalaman menyenangkan. Kalau soal teknis ya ada yang berurusan dengan air terutama. Oh iya, enggak. Ya, yang berurusan di luar kekuasaan manusia ya. Teknis itu lah. tentu ada, sangat ada. Tetapi yang berurusan dengan dialog, dengan blocking, dengan apa? Ya itu tadi ya DOP-nya sama sutradaranya itu bener-bener kayak ngasih panggung gitu loh, kayak
syuting tuh kayak ini panggung kamu, coba kamu mainkan di sini, saya butuh kamu ke sini, sini. Silahkan kayak gitu. Setuju. Kayak playground, seneng ya? Iya, Iya, jadi dikasih kita ruang aja sebagai gitu. aktor tuh kayak, ih seneng banget dong, iya kan? Kayak kamu misalnya bikin konten, oke saya cuman kamu perlu gini, terserah habis itu kamu kembangkan. Kita kan kayak, kita tuh kayak di challenge kreativitas kita, imaji kita, respon kita, tubuh kita gitu. Iya, dan bikin juga kita happy ya ketika syutingnya, bukan karena nama saya happy ya. Walaupun perannya di situ sad Salma semua ya. Bukan happy Salma, sad Salma kan sedih mulu. Sad Salma. Film ini. Di set kamu ada nggak? Kalau di set aku tempat umum misalnya. Oh, rumah kamu juga. Di setnya tentu ya, namanya berhubungan dengan alam kan, berhubungan dengan alam kita ya permisi, apalagi kita kadang sampai tengah malam, dan kita juga di daerah Magelang. Daerah Magelang kan juga untuk beberapa hal juga disucikan oleh banyak kelompok gitu, jadi kita juga harus lebih ke menghargai dan menghormati. Jadi ya kita ada sungkan, lebih ke sungkan sih, ini kita boleh nggak begini, boleh nggak begitu, lebih kayak gitu. Tapi kalau kayak hal-hal gaib itu sih tidak ada ya. Peristiwanya yang kita bangun yang membuat kita ada merinding apa, tapi sebetulnya memang adegannya kita membangun seperti itu gitu. Tapi tempatnya sendiri dibilang serem enggak, tapi magis mungkin ada di beberapa tempat. Magis. Kamu di rumah itu kamu serem nggak? Aku enggak. Enggak kan? Saat saya enggak merasa. Dia kayak bukan manusia. Cuman peradeganannya ya kan. Iya kan adegannya yang bikin kayak kita jadi tegang apa, tapi rumahnya. Iya, dan eksekusi anak artnya juga keren banget. Benar. Keren banget. Tapi kita nggak mengangker-angkerkan, nggak kayak mengkultuskan untuk menjadi seram untuk membangun perasaan kita, enggak. Tapi adegannya yang membangun kita untuk punya perasaan itu gitu. Jangan lupa saksikan film Tebusan Dosa tanggal 17 Oktober 2024 di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Jangan sampai lupa ya. Jangan ketinggalan.